Semua orang sibuk FOMO beli saham AI Amerika, padahal ada dua sektor saham Indonesia yang sebenarnya diam-diam juga jadi penopang utama ekosistem AI global. Apa aja? Bro Kevin, langsung kita ke pertanyaan yang pertama. Jadi kalau kita ngomongin Gen Z, pasti kan mereka ingin memanfaatkan juga ledakan AI yang sudah terjadi. Nah sekarang faktanya kita nggak mau cuma masuk ke saham AS aja, tapi kita tahu ada dua sektor juga kan sebenarnya dari sisi saham Indonesia yang menarik untuk dilirik dan mungkin bisa dipertimbangkan jadi pantauan portofolio kita. Ya, bener banget, Tris. Jadi ada dua sektor lah utamanya ya di infrastructure energy Hmm. dan juga di telekomunikasi atau data center. Nah, ini yang nanti kita akan bedah nih ya, kenapa hedge fund mulai rotasi kedua sektor saham Indonesia ini. Iya. Ya, dan gimana nanti kita caranya gabungin sama saham teknologi yang ada di Peluang. Oke, sekarang kita masuk ke sektor pertama ya Sobat Cuan. Kevin, infrastruktur energi nih sektornya. Pertanyaan gue, kenapa sektor infrastruktur dan energi ini masih dihubungkan ke Indonesia nih sama AI global ibaratnya? Ya, jadi begini, Riz. Jadi ada yang datanya ya, ini menurut riset ya. Jadi satu kali pencarian di website model-model AI tersebut, itu nyedot listriknya itu 10 kali lipat dibandingkan lu searching biasa yang pakai Google. Nah, server AI itu super panas lah dan butuh daya listrik yang berlipat-lipat ganda dan juga butuh cooling system yang juga gede gitu, besar. Berarti, hal tadi itu bisa bikin demand-nya ikut meningkat dan otomatis perusahaan-perusahaan yang menyediakan energi di Indonesia bakalan ikut kena, ketiban rezeki juga ya Bro Kevin, bener nggak? Ya, bener banget, Riz. Jadi makanya kemarin salah satu lembaga rating global lah yang terkenal itu S&P Ya. tetap mempertahankan peringkat Indonesia di grade triple B. Oke. Ya, jadi dianggap Indonesia itu masih punya resiko gagal bayar yang rendah. Makanya masih di investment grade lah, triple B. Dan kemudian outlook-nya itu juga stabil. Ya, karena mereka ngelihat sektor real kita masih kuat ya, kemampuan kita untuk membayar utang juga masih kuat. Nah, di Bursa Efek Indonesia sendiri ada beberapa saham nih ya kayak DSSA itu cukup menarik. Itu grup Sinarmas. Ini dia punya bisnis infrastruktur dan juga pasokan energi yang kuat. Nah, ROE-nya itu sangat sehat, 15% lebih, dan likuiditasnya pun juga cukup kuat. Nah, sektor energi domestik itu salah satu pondasi yang kuat untuk ekosistem AI global. Oke, berarti energi dan listriknya udah clear ya. Sekarang kita masuk ke sektor yang kedua, Bro Kevin. Kan ada juga sektor telekomunikasi dan data center ya. Nah, kenapa perusahaan-perusahaan global ini nggak bikin data centernya tuh di Amerika sendiri aja gitu? Iya, jadi karena ada beberapa aturan ya yang memang ini sesuai policy negara masing-masing. Salah satunya adalah karena sovereign AI atau namanya kedaulatan data itu sendiri, Riz. Nah, jadi negara dan korporasi itu wajib untuk menyimpan dan melatih data sensitif mereka itu di dalam negeri ya, supaya nggak dicolong lah sama luar negeri ya. Jadi bukan di server-server luar negeri seperti itu. Oke, berarti ini alasannya juga mungkin kemarin kita sempat dengar ya rame Indosat invest 3 triliun bareng sama Nvidia buat bikin AI center di Solo. 100% risk. Jadi itu Oke. karena regulasi yang nggak bisa bikinnya di Amerika segala macam. Dan itu juga sebenarnya ada salah satu yang sudah launching nih, namanya GPU Merdeka. Nah, GPU Merdeka ini adalah layanan sovereign AI cloud. Ini punya anak bangsa kita ya. Kolaborasi antara Lintas Arta, ini salah satu perusahaan IT Indonesia lah, dengan Nvidia. Nah, selain itu pemain infrastruktur kayak Telkom gitu ya, dan juga yang lain itu mulai ekspansi besar-besaran ya di kapasitas data centernya. Nah, kemudian tanpa jaringan serat optik dan data center lokal dari emiten-emiten telekomunikasi RI ini ya, AI itu bisa diakses secara lancar oleh seluruh rakyat Indonesia gitu. Karena memang AI itu butuh data center, butuh infrastruktur yang tadi kita sebutkan itu. Oke, itu menarik sih. Berarti ibaratnya kalau kita lihat polanya baik di Amerika maupun di Indonesia itu kan nilai investasi AI sekarang udah, bergeser ya. Mungkin dari yang awalnya cuma kita ngomongin let's say aplikasi, software, sekarang kita udah ngomongin secara fisik, hardware juga masuk gitu ya, Kev ya? Iya benar. Jadi analoginya gini ya, kayak misalnya software AI ya sekarang itu semakin gampang lah untuk ditiru yang namanya software. Dan juga kalau lu lihat banyak yang semua kasih gratis gitu ya. Iya, Perusahaan-perusahaan raksasa itu kita bisa pakai ChatGPT secara gratis segala macam. Nah, ini merusak pasar kompetitor terutama yang tadi di bidang software tersebut. Jadi ketika aplikasi ini udah jadi yang kayak komoditas murahan lah karena dikasih gratis semua, big money ini mulai cari aset-aset yang memang yang nggak bisa di copy paste tadi, yang tadi infrastruktur yang
fisik seperti itu. Iya, nyari yang lebih eksklusif lah ya, ibaratnya nggak Eksklusif. gampang di copy paste. Nah, sekarang kita lanjut ke aset fisik yang tadi lo bilang nggak bisa di copy paste ya ibaratnya ya. Itu kan bentukannya kalau kita ngomongin mungkin semiconductor, kabel optik, sama mungkin pembangkit listrik. Is that right? Exactly, ya jadi memang makanya ya produsen chip kayak Nvidia gitu ya di AS, terus juga kita komunikasikan dengan emiten-emiten energi dan juga data center di lokal Indonesia itu jauh menjadi kombinasi aset fisik yang punya bisnis mode yang gak gampang ditiru dan gak gampang dimasuki oleh pemain-pemain lain, oleh kompetitor-kompetitor lain. Nah, ini poin yang paling penting juga mungkin untuk Gen Z karena kita tadi udah ngebahas 2 sektor ya, Kev, ya. Nah, kita tahu juga kan sekarang ekonomi Indonesia nih ujiannya lagi berat banget ya. Kalau kita ngomongin Gen Z, harga rumah udah semakin meningkat, inflasi juga semakin naik terus. Nah, kalau kita mungkin cuma jadi pengguna AI aja nih yang pakai di gadget masing-masing tanpa mungkin masuk ke dalam marketnya langsung, kita kan ibaratnya cuma jadi konsumen aja. Iya, Nah, jadi ada penonton nggak sih aja. nih lo dari pribadi lo tuh tips untuk para Gen Z di rumah untuk mengubah pola pikir ini sedikit nih, Kev? Iya, jawabannya yang tadi ya, lewat ownership di ekonomi ataupun di share ya, shareholder risk. Jadi lu memang harus masuk ke pasar modal dan menjadi pemilik atau shareholder dari perusahaan-perusahaan tadi, ya perusahaan-perusahaan AI yang jadi lu bener-bener chip in lah di tren ini, nggak cuma jadi sekedar penonton gitu yang cuma ngeliatin, wah AI luar biasa banget. Tapi pertanyaannya, kan pasti ketakutan Gen Z ini saham-saham raksasa yang di Amerika tadi itu value-nya udah bener-bener tinggi Ya, banget. Nah, udah ini mulai gimana, value ya. Kev? Ya, memang gue merasa ngelihatnya itu pemahaman zaman dulu ya, itu investment zaman sekarang nih sebenarnya udah mulai berbeda nih ya, Riz. Ya, jadi sekarang di aplikasi peluang itu punya fitur yang saham fractional. Iya. Ya, jadi kita bisa mulai nyicil saham-saham tadi ya, Microsoft, Nvidia, walaupun harganya itu luar biasa besar sekali gitu ya. Nah, itu tapi kita bisa cuma dengan 0, berapa lot gitu. Jadi lebih gampang, lebih mudah dan juga lebih terjangkau. Jadi sesuaikan dengan budget kita lagi gitu ya, Kev, Iya, ya? betul. Dan sebenarnya hambatannya itu udah nggak ada ya. Hambatan besar untuk kita investasi di saham-saham global, chip global itu udah dengan adanya peluang udah. Iya, benar. Jadi bariernya udah semakin tipis, teman-teman. Kembali lagi dari mindset teman-teman udah mau mulai atau belum ibaratnya gitu ya. Nah, berarti sekarang strategi portofolio yang menurut lo paling balance yang kira-kira bisa Gen Z pelajari nih dari peluang, kombinasinya apa aja nih mungkin, Bro Kev? Ya, jadi kalau menurut gua kita bisa susun dalam strategi yang diversifikasi lah ya di beberapa area. Jadi nggak cuma investasi di satu ini aja gitu ya. Jadi menurut gua breakdown-nya tuh mungkin bisa yang pertama ya kita bisa di saham lokal ya, di saham lokal kita, saham Indonesia banyak sekali yang AI play juga nih dengan infrastructure energy ya kan. Contohnya ada beberapa perusahaan ya yang memang menggarap untuk dari infrastruktur energinya itu kayak Arko, kemudian PGO, terus DSSA tadi ya. Dan juga kita juga bisa mulai masuk ke sektor telekomunikasinya nih, yang mulai bangun data center nih kayak Indosat dan juga Telkom. Nah, jadi ini beberapa emiten ini bisa menangkap lah pertumbuhan real ekonomi Indonesia dan juga AI play di global. Nah, terus juga di mungkin yang kedua kita bisa masuk ke saham globalnya tersebut ya. Tadi kita lihat banyak sekali ya saham teknologi dan juga semiconductor kayak Nvidia, terus juga Microsoft, TSM segala macam. Nah, itu kita bisa masuk ke sana untuk kita benar-benar capture inovasi AI dari globalnya. Nah, yang terakhir kita juga harus punya portfolio yang defensif juga nih ya. Jadi dengan segala macam geopolitik yang ada, volatilitas itu ya. Ya, emas dan dolar AS itu memang menjadi safe haven lah. Ya di saat resiko geopolitik ini masih ini bergejolak ya kan, teman-teman bisa lihat dolar kemarin naik ya, jadi kita bisa hedging untuk melindungi nilai dari portfolio kita. Iya, berarti blueprint-nya sudah sangat jelas banget ya Sobat Cuan. Jadi yang Gen Z yang lagi nonton mungkin ya jangan cuma FOMO sama AI yang sekarang lagi ramai diperbincangkan, tapi mungkin udah bisa juga nih ngelihat peluang yang ada di pasar saham baik itu global maupun lokal ya. Dan ingat tadi yang disampaikan sama Bro Kevin kalau DCA itu penting banget. Jadi kalau misalnya Sobat Cuan memang ingin mulai invest baik di saham AS ya kan, tadi saham Indonesia itu semua juga sudah tersedia di peluang. Tetap lakukan research secara mandiri ya, karena apa yang kita sampaikan di sini sifatnya edukasi, bukan saran untuk membeli atau menjual aset tertentu. Nah, mungkin itu dulu dari diskusi kita hari ini ya. Gue dan Kevin pamit undur diri dulu. As usual kita akan ketemu lagi di next episode. Oke, see you, bye bye.